Saudaraku, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Marilah saat ini saya mengajak kita semua sejenak meninggalkan aktivitas kita untuk bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Dan marilah kita beribadah dengan penuh syukur kepadanya, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Kita habiskan ibadah ini, ibadah wanita kaum ibu saat ini tertabislah dalam nama Tuhan Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji, namamu besar. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa yang Maha Pengasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menyatukan kami, memuliakan Engkau melalui ibadah di rumah masing-masing. Di saat yang indah dan kudus ini Bapa, dalam sembah kami mengaku di hadapan-Mu bahwa banyaklah dosa dan pelanggaran yang telah dibuat, baik terhadap sesama, terlebih terhadap Engkau. Untuk itu ya Bapa, kasihanilah kami, sebab kami lemah dalam mengalahkan segala keinginan dan kepentingan yang cenderung membuat kami melupakan Engkau dan meninggikan diri kami sendiri. Kami akui sebagai istri dan ibu dalam keluarga, sering kami kurang memahami tugas panggilan-Mu,
padahal berkat-Mu melimpah ruah atas kami. Kami sering memberi peluang kepada keegoisan dan keangkuhan untuk menguasai kami, sehingga persekutuan kami dalam keluarga, bahkan sebagai sesama wanita kaum ibu, banyak terjadi kesalahpahaman, bahkan pun perselisihan. Untuk itu ya Tuhan, kasihanilah kami, berkenanlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dosamu merah bagaikan kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita menyanyi dari NNBT nomor 36, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, dan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, dan berubah jadi putih seperti bulu domba. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, di saat yang teduh ini, kami membuka bejana kehidupan kami untuk diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hidup kami, dan lengkapilah hidup kami semua dengan hikmat-Mu untuk mengerti firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan satu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja
untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, "Itulah Haman, ia berdiri di pelataran." Maka titah raja, "Suruhlah dia masuk." Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, "Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?" Kata Haman dalam hatinya, "Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku?" Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, "Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Maka titah raja kepada Haman, "Segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu." Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jika Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian bacaan Alkitab kita. Shalom, damai di hati. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui bacaan kita tadi, kita melihat bersama peran seorang perempuan yang berani yang bernama Ester. Ester adalah perempuan Yahudi yatim piatu yang diasuh oleh Mordekai, saudara sepupunya, dan memilih menetap di kota Susa, di tanah pembuangan di Persia. Ester dipilih menjadi ratu waktu itu, menggantikan posisi Ratu Wasti yang menolak akan titah atau perintah raja untuk memperlihatkan kecantikannya dalam satu pesta yang diadakan. Kitab Ester sendiri secara keseluruhan mau menceritakan satu pembuktian bahwa Allah tetap setia
dalam memelihara dan menolong umatnya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan. Pada waktu itu Haman, pejabat tertinggi kepercayaan Ahasveros sang raja, karena ketamakannya ia berencana ingin membunuh Mordekai, bahkan membunuh seluruh bangsa Yahudi. Keinginan Haman ini dilatar belakangi oleh karena panas hatinya melihat Mordekai sang Yahudi menolak untuk berlutut dan bersujud kepadanya di pintu gerbang istana sesuai dengan titah raja. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Ester pasal 3. Maka dari itu Haman memohon izin Ahasveros untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi karena marahnya pada Mordekai. Ketika izin diterima, maka siasat jahat pun mulai disusun. Tetapi ternyata Mordekai mengetahui akan rencana tersebut dan menyampaikan hal itu kepada Ester sang ratu. Berdasarkan berita yang ia dengar dari Mordekai, Ester berencana untuk mengundang raja dan Haman dalam satu perjamuan yang hendak diadakannya dengan maksud memberanikan diri berbicara, memohon pengasihan raja akan rencana Haman tersebut. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, Ester menyampaikan kepada Mordekai agar bersama-sama dengan semua orang Yahudi yang berada di Susan untuk berpuasa selama 3 hari. Inilah yang dikatakan dalam Ester pasal 4 ayat 16. Saudaraku, ketika Ester datang menghadap raja untuk mengundang raja dan Haman dalam perjamuan yang hendak diadakannya, di waktu yang sama pun Haman menyuruh orang mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai. Tetapi pada malam sebelum perjamuan dilaksanakan, hati raja sangatlah gelisah. Ia tidak dapat tidur. Seperti yang dikatakan di ayat pertama bacaan kita dalam Ester pasal 6 ini. Raja tidak dapat tidur. Nah, dalam keadaan inilah Tuhan menunjukkan kebenaran dan kebesarannya kepada sang raja, bahwa ternyata Mordekai memiliki ketulusan dan dedikasi yang tinggi baginya tanpa ia sadari sebelumnya. Mordekai pernah menyelamatkan nyawa sang raja dari rencana pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja. Apa yang dilakukan Mordekai adalah hal yang lahir dari ketulusan hati yang tidak menginginkan balasan atau imbalan dari apa yang diperbuat. Hati Mordekai dapat dikatakan seperti hati seorang ibu, di mana dalam ketulusan yang penuh perjuangan, seorang ibu berjuang melahirkan anaknya dengan selamat dan sehat. Tidak hanya sampai di situ saja, seorang ibu pun pasti akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, mengasuh, merawat, dan membesarkannya agar menjadi seorang yang berguna dan dapat membanggakan. Dalam melakukan semuanya ini, kita sebagai ibu-ibu yang takut akan Tuhan, saya percaya tidak ada di antara kita ibu-ibu yang ketika melakukan semua itu
memiliki tujuan untuk mendapat penghargaan. Yang pasti bagi seorang ibu, penghargaannya ada dalam diri anaknya. Ketika anaknya dapat menjadi seorang yang takut akan Tuhan dan mengasihi keluarga, bahkan mengasihi sesama. Saudaraku, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran yang diketahui raja akan ketulusan Mordekai, raja berencana untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai sebagai tanda hormatnya atas apa yang pernah dilakukan Mordekai dulu kepadanya. Penghargaan itu adalah satu bentuk penghormatan atas jasa yang dilakukan oleh Mordekai. Tetapi ternyata apa yang diberikan raja kepada Mordekai membuat sedih hati Haman, karena penghargaan yang dianugerahkan Ahasuerus kepada Mordekai lebih dari yang diterima oleh Haman. Hal inilah yang membuat Haman pulang ke rumahnya dengan berselubung kepala karena sedih hati melihat Mordekai yang direncanakannya akan ia bunuh diberi penghargaan. Pada akhirnya kalau kita membaca bagian firman Tuhan di pasal selanjutnya dari bacaan kita di kitab Ester ini, diceritakan di sana bahwa Ester mengadukan akan rencana jahat Haman kepada raja, yang akhirnya mengantar Haman dihukum mati di tiang penyulaan yang dibangunnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hal ini kita belajar bersama bahwa pertama, setiap perancangan yang jahat yang kita buat tidak akan pernah diberkati Tuhan. Dengan caranya ia mampu menggagalkan, bahkan membuat kejahatan yang kita rancangkan bagi orang lain ditimpakan bagi kita sendiri. Yang kedua, sebagai istri ibu dalam keluarga, milikilah keberanian seperti Ester yang berani menyuarakan kebenaran demi menyelamatkan banyak orang. Dan tuluslah seperti Mordekai, melakukan apa yang baik, baik bagi keluarga maupun sesama, sambil memperkokoh keberadaan kita sebagai ibu yang adalah tiang doa keluarga. Tetaplah berdoa untuk keluarga kita, tapi juga doakanlah juga negeri kita dan dunia ini, agar Tuhan dapat memulihkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil menyanyi Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya untuk Engkau ya Bapa di surga. Karena kemurahan-Mu kami boleh beribadah di saat ini, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya semua adalah anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, memberi kami kesempatan untuk tetap mengundang Tuhan hadir dalam bejana kehidupan kami. Firman-Mu telah diperdengarkan, mengajar dan memotivasi kami semua untuk boleh melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ajarlah kami Bapa untuk boleh menjadi murid-murid-Mu yang taat dan setia, mendengar firman, tapi juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Kami berdoa bersama untuk kerja pelayanan yang dikerjakan dalam kebersamaan di tengah Komisi Wanita Kaum Ibu yang ada di Gereja Masehi Injil di Minahasa, secara khusus yang ada di Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Tuhan berkati Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu yang ada, dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, anggota yang ada, bahkan pun kehidupan UPK Wanita Kaum Ibu yang ada di masing-masing kolom 1 hingga kolom 15. Tuhan pakai kehidupan kami semua, bekerja sama dengan pelayan khusus, bahkan para pendeta, dalam kerja pelayanan merangkul keberadaan ibu-ibu yang ada di jemaat, untuk tetap bersekutu, menyatu dengan Engkau dalam keberadaan kehidupan di tengah batasan-batasan yang dihadapi saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang ada di tengah Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Tuhan berkati mereka semua, sehat, berkuat, agar mereka tetap teguh dalam menjalankan tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga tiang doa di tengah keluarga, untuk tetap kuat dalam iman, mendoakan kehidupan keluarga agar tetap diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kehidupan keluarga masing-masing pun diberkati Tuhan. Suami, anak-anak yang ada, dimanapun mereka pergi dan berada, tetap dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan, agar supaya keselamatan daripada Tuhan akan nyata teralami dalam kehidupan kami semua yang selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan wanita kaum ibu yang tengah dalam pergumulan sakit. Tuhan pulihkan mereka, beri mereka sehat, beri mereka kuat untuk kembali menjalankan peran hidup mereka dalam keluarga masing-masing. Kami berdoa juga untuk keadaan yang dihadapi oleh dunia, bahkan kami semua yang percaya kepadamu di zaman sekarang ini. Di dalamnya kami diperhadapkan dengan wabah virus corona. Tuhan tolonglah, Tuhan kiranya mau beri kuat kepada kami, agar dalam kekuatan iman kami diberi pengharapan untuk selalu percaya tangan-Mu yang terus menjangkau keberadaan hidup kami, mampu menjangkau setiap kami yang berserah dan berharap kepadamu. Kami berdoa untuk para medis yang Tuhan pakai menangani saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan sakit dikarenakan virus corona ini. Tuhan kiranya mau memberi mereka sehat, memberi mereka kuat, pengharapan iman yang teguh, agar dalam pengharapan iman itu mereka meyakini Tuhan bersama-sama dengan mereka menjalankan tanggung jawab dalam ketulusan yang dikerjakan
oleh mereka semua. Maka dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah. Kami percayakan kehidupan kami, kelangsungan kehidupan kami ke dalam genggaman kasih-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semua berdiri sebagai nyanyian penutup ibadah. Kita menyanyi Ibu-Ibu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Demikianlah ibadah kita, ibadah wanita kaum ibu Jemaat Mim Baitul Kolongan telah selesai. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan memberkati.
Tapi kelakuan dulu pernah bikin sakit hati Pak Mama, sampai Mama menangis lihat Pak kita. Nyanda percuma Mama pe air mata, siang malam nyanda berhenti basombayang. Sekarang kita so sadar semua, nyanda salah ku Mama penasehat. Tuhan so dengar itu Mama berdoa, Tuhan so robah kita kelakuan. Sekarang kita so datang serahkan diri pada Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa. Nyanda percuma Mama pe air mata, siang malam nyanda berhenti basombayang. Sekarang kita so sadar semua, nyanda salah ku Mama penasehat. Tuhan so dengar itu Mama berdoa, Tuhan so robah kita kelakuan. Sekarang kita so datang serahkan diri pada Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa. Tuhan kau dengar itu Mama berdoa, Tuhan sorobah kita kelakuan. Sekarang kita so datang serahkan diri pada Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa. Tuhan kau dengar itu Mama berdoa, Tuhan kau robah kita kelakuan. Sekarang kita so datang serahkan diri pada Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa.